Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka pada ayat 168 sampai dengan ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini barang yang halal dan lagi baik. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. 169. Yang disuruhkannya kepada kamu hanyalah hal yang jahat dan hal yang keji. Dan supaya kamu katakan terhadap Allah hal-hal yang tidak kamu ketahui. 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka katakan, bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang telah terbiasa atasnya nenek moyang kami. Bagaimana kalau keadaan nenek moyang mereka itu tidak mengerti suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? 171. Dan perumpamaan orang-orang tidak mau percaya itu ialah seumpama orang yang menghimbau kepada barang yang tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan, tuli, bisu, buta. Oleh sebab itu tidaklah mereka berakal karena cari makan. Setelah menerangkan bahaya ikut-ikutan, datanglah seruan Allah kepada seluruh manusia agar mengatur makanan. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini barang yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Pangkal ayat 168. Penting sekali peringatan ini dan ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kecurangan-kecurangan, penipuan dan mengelabui mata yang bodoh, banyak ataupun sedikit adalah hubungannya dengan perut asal berisi.
Berapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syahwat perut. Maka apabila manusia telah mengatur makan minumnya mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara daripada kekasarannya. Dalam ayat ini tersebut yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram. Yang haram telah pula disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada pantang yang demikian halal dia dimakan, tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batasnya baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih lalu dimakan saja mentah-mentah, meskipun halal tapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga padahal hatinya merasa tertekan. Atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik, yaitu harta dicuri atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik, yaitu menjual azimat kepada murid. Ditulis di sana ayat-ayat katanya untuk tangkal penyakit dan kalau dipakai akan terlepas dari mara bahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah membayar harga meskipun tidak najis, namun itu adalah penghasilan yang tidak baik. Supaya lebih kita ketahui betapa besarnya pengaruh makanan halal itu bagi rohani manusia, maka tersebutlah dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawai daripada Ibnu Abbas bahwa tatkala ayat ini dibaca orang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat wahai seluruh manusia makanlah dari apa yang di bumi ini yang halal lagi baik, maka berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas. Dia memohon kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah agar apa yang saja permohonan doa yang disampaikannya kepada Tuhan supaya dikabulkan oleh Tuhan. Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Sa'ad, perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya, sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya. Artinya lebih baik makan api daripada makan harta haram, sebab api dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar hangus perut lantaran lapar daripada makan harta yang haram. Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat supaya jangan menuruti langkah-langkah yang digariskan oleh syaitan. Sebab syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau syaitan mengajakkan satu langkah, pastilah itu langkah membawa ke dalam kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, mengicuh dan asal perut berisi. Tidaklah peduli dari mana saja sumbernya, ya syaitan akan bersedia menjadi pokrol, mengajarkan bermacam jawaban membela diri karena berbuat jahat. Keinginan syaitan ialah bahwa engkau jatuh, jiwamu menjadi kasar, dan makanan yang masuk perutmu penambah darah dagingmu dari yang tidak halal dan tidak baik. Dengan demikian maka rusaklah hidupmu. Tentang langkah-langkah syaitan itu menurut riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari tafsiran Ibnu Abbas, apa saja pun yang menyelesaikan Al-Quran itu adalah langkah-langkah syaitan. Menurut tafsiran dari Ikrimah, langkah-langkah syaitan ialah segala rayuan syaitan. Menurut Qatadah, segala maksiat yang dikerjakan itu adalah dari langkah-langkah yang ditunjukkan syaitan. Menurut Said bin Jubair ialah segala perbuatan buruk yang dibagus-baguskan oleh syaitan. Menurut riwayat Abdu bin Humaid dari Ibnu Abbas, bahkan segala sumpah-sumpah yang timbul karena sedang marah adalah termasuk langkah-langkah syaitan juga. Kafarah denda sumpah karena marah itu ialah denda sumpah biasa. Malahan menurut Ibnu Mas'ud, misalnya kita haramkan untuk diri kita sendiri suatu makanan yang dihalalkan Allah, itu pun termasuk menuruti langkah-langkah setan. Dan menurut suatu riwayat dari Abdu bin Humaid dari Utsman bin Ghayas bahwa dia ini bertanya kepada Jabir bin Zaid, sahabat Nabi, tentang seseorang yang bernazar akan menghiasi hidungnya dengan subang emas. Maka menurut fatwa Jabir bin Zaid, nazar orang itu adalah suatu di antara langkah-langkah setan. Dia akan tetap dipandang durhaka kepada Allah selama subang emas yang dipakai di hidung itu masih dipakainya. Dan dia wajib menebus kafarah sumpah. Menurut Hasan al-Bisri, orang bersumpah hendak naik haji ke Makkah dengan merangkak, itu pun termasuk menuruti langkah-langkah setan, sebab dengan merangkak tidaklah haji dapat dilaksanakan. Maka datanglah lanjutan ayat, yang disuruhkannya kepada kamu, yang disuruhkan oleh setan hanyalah hal yang jahat dan yang keji. Yang jahat ialah segala macam maksiat, pelanggaran dan kedurhakaan, baik merugikan sesama manusia atau merugikan diri sendiri, apatah lagi merugikan hubungan Allah. Yang keji ialah segala perbuatan yang membawa kepada zina. Kalau disambungkan kembali dengan suku ayat yang sebelumnya ialah bahwa loba serakah kepada harta benda menyebabkan kesempatan yang seluas-luasnya akan berbuat segala macam kedurhakaan, segala macam kejahatan yang diakhiri dengan segala macam kemesuman hubungan laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan kacaunya kehidupan dan keturunan. Semua termasuk mengikuti langkah-langkah syaitan.
Semua termasuk mengikuti langkah-langkah setan-setan. Dan ujung ayat yang menerangkan lagi, dan supaya kamu katakan terhadap Allah hal-hal yang tidak kamu ketahui. Ujung ayat 169. Sampai ke sanalah setan akan membawa larat. Asalnya ialah karena tidak menjaga diri dalam hal makan, dalam hal syahwat perut, akhirnya berlarut menjadi kafir. Ketika telah gagal, karena tentu saja waktu akan gagal, maka keluarlah perkataan terhadap Allah yang tidak berketentuan. Sehingga ada yang mengatakan Allah tidak adil. Dan kalau orang yang telah kaya raya karena harta tidak halal, lalu ada orang yang memberikan nasihat, namun karena petunjuk setan dia akan berkata pula tentang Allah. Apa Allah? Apa agama? Mana dia Tuhan itu? Belum pernah aku melihatnya. Aku tak percaya bahwa dia ada. Syaitan masuk ke dalam segala pintu menurut tingkat orang yang dimasuki. Dan kebanyakannya ialah karena mencari makanan pengisi perut. Paling akhir syaitan berusaha supaya orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Kalau orang yang dia sesatkan sampai tidak mengakui lagi adanya Allah karena telah mabuk dengan maksiat, maka syaitan pun dapat menyelundup ke dalam suasana keagamaan. Sehingga lama-kelamaan orang berani menambah agama, mengatakan peraturan Allah padahal bukan dari Allah, mengatakan agama padahal bukan agama. Lama-lama orang pun telah merasa itulah dia agama. Asalnya soal makanan juga. Satu misal, baru saja seorang mati, orang di dalam rumah keluarganya telah repot. Bukan repot hendak segera menguburkan si mati, tapi berbelanja ke pasar, membeli sayur-sayur, membeli lada garam, mencari kambing yang agak besar, bahkan kadang-kadang lembu atau kerbau untuk makan besar. Kata guru yang ada di kampung itu, wajiblah si mati itu sebelum diangkat ke kubur didoakan terlebih dahulu agar selamat dia berpulang ke akhirat. Untuk berdoa mereka itu makan besar. Kadang-kadang makan besar sebelum berangkat atau makan besar pulang dari kubur. Apakah ini dari agama? Terang-terang hadis menerangkan bahwa perbuatan ini adalah haram, sama dengan meratap. Tetapi kalau di kampung itu juga ada orang kematian tidak mengadakan jamuan makan besar itu, dituduhlah dia menyalahi peraturan agama. Dikatakan bahwa orang yang telah mati itu tidak diselamatkan sampai mati anjing saja. Sebagai mati anjing saja. Kemudian tidaklah putus makan itu di hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh hari Memarid, menembak kubur hari ke-40 setelah matinya, hari ke-100 dan penutup hari yang ke-1000. Dan ketika jenazah masih terbujur tadi juga, seketika orang di dekat jenazah, orang memperkatakan beberapa tahun si mati meninggalkan salat yang dia tinggalkan selama hidup itu bisa dibayar fidyahnya kepada pengurus-pengurus agama yang hadir ketika itu. Kadang-kadang terjadi tawar-menawar. Sejak bila mereka menerima perwakilan Allah buat menerima beras yang dinamai fidyah itu, padahal tidaklah masuk akal bahwa salat sebagai tiang agama dapat dibayar dengan beras, dengan tawar-menawar. Bukan saja tidak masuk akal, tetapi tidak ada sama sekali dalam syarak. Demikian pintarnya setan sehingga kalau ada orang yang berani menegur, mereka yang menegur itulah yang akan dituduh kaum muda yang mengubah agama dan membongkar-bongkar masalah khilafiyah. Belum cukup hingga itu saja, seketika jenazah itu telah diantarkan bersama-sama ke kubur, orang baca selawat atau bacaan-bacaan lain dengan suara keras mengiringi jenazah itu. Di hadapan terbanglah payung, di samping itu ada pula pendupaan yang asap kemenyan menjulang ke langit. Padahal semuanya itu bukan agama. Tetapi siapa yang menegur akan disalahkan mengubah-ubah agama. Belum cukup hingga itu saja, sesampai di kubur terjadi apa yang dinamai talqin mayat. Tentang talqin ini sendiri memang ada khilafiyahnya, tetapi di beberapa tempat telah membawa bahaya besar jika hal itu dibuka-buka. Sebab ada orang yang mengharapkan makan dan pakaian dari talqin itu. Di dekat kuburan setelah kubur itu ditimbun, dibentangkanlah kasur kecil beralaskan tikar indah. Di situ duduk tukang membaca talqin dan membacakannya dengan suara yang merdu. Disediakan pula satu cerek yang mahal untuk penyiram kuburnya kelak. Dan disediakan pula sehelai kain sarung untuk dipakai tukang talqin seketika membacakannya. Sehabis upacara talqin itu semua barang tadi adalah untuk si pembaca talqin. Dan atas rayuan setan orang yang berkeras mengatakan bahwa itu adalah agama. Siapa yang tidak mengatakan dari agama, dia akan dituduh memecah persatuan. Bukan itu saja, bahkan pada kubur-kubur orang yang dianggap keramat, kubur ulama atau kuburan keturunan sayyid yang tertentu diadakan haul sekali setahun. Makan besar di sana sambil membaca berbagai bacaan. Rakyat yang awam dikerahkan menyediakan makanan, bergotong royong menyediakan segala perbekalan. Kalau kita katakan ini bukan agama, ini adalah menambah-nambah dan mengatakan atas Allah barang yang tidak diketahui, maka kita yang akan dituduh merusak agama. Bukan itu saja, malahan ada orang yang digajikan buat membaca surat Yasin di atas kubur tiap-tiap pagi hari Jumat. Kalau kita katakan bahwa ini bukan agama, akan mendapatlah kita tuduhan merusak agama. Inilah beberapa contoh kita kemukakan bahwa penambahan terhadap agama yang kadang-kadang dimasukkan oleh syaitan kerap kali dapat hubungannya dengan soal makan. Penulis tafsir ini pernah berpengalaman pada satu kota besar di Indonesia. Ini meninggal dunia seorang sahabat penulis. Maka pergilah saya takziah dan akan mengiringkan jenazah bersama-sama ke kuburan. Ketika akan menyolatkan mayat, saya pun segera mengambil wudhu hendak turut menyolatkan. Tiba-tiba tangan saya ditarik oleh seorang teman sahabat, katanya, "Saudara tak usah ikut menyolatkan karena sudah disediakan orang-orang yang akan menyolatkan."
Benar fahamlah saya bahwa teman itu mana tidak layak saya turut menyolatkan, sebab sudah teradat bahwa yang menyolatkan itu kelak akan diberi sedekah kain, uang beras dan lain-lain. Hal-hal yang diterangkan di atas adalah nasib dari orang yang telah memperturutkan langkah-langkah syaitan yang asalnya daripada makanan, sehingga agama pun telah dikorupsikan. Tetapi ada lagi orang yang telah dipengaruhi syaitan dalam lain bentuk, yaitu dirayu syaitan supaya tetap memegang pendirian yang salah. Ini terdapat pada lanjutan ayat. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, pangkal ayat 170, yaitu supaya kamu tujukan hidupmu kepada satu tujuan saja, yaitu taat dan patuh kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menghentikan apa yang dilarang. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, janganlah kamu mencari tandingan-tandingan yang lain bagi Allah. Janganlah kamu katakan terhadap Allah hal yang kamu tidak tahu. Tetapi apa jawaban mereka terhadap ajakan yang demikian? Karena perdayaan setan juga mereka berkata, bahkan kami hanya mau mengikuti apa yang telah terbiasa atasnya nenek moyang kami. Benar ataupun salah adalah nenek moyang kami. Kami akan mempertahankan pusaka mereka yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Jawab begini menunjukkan bahwa pikiran tidak berjalan beres lagi. Atau berkeras mempertahankan adat lama pusaka usang, bukan akal lagi yang berkuasa, melainkan hawa nafsu. Maka timbul pertanyaan Tuhan untuk dibalikkan kepada mereka. Bagaimanakah kalau keadaan nenek moyang mereka itu tidak mengerti suatu apa dan tidak mendapat petunjuk? Bagaimanakah kalau keadaan nenek moyang mereka itu tidak mengerti suatu apa dan tidak mendapat petunjuk? Ujung ayat 170. Lantaran nenek moyang tidak mengerti suatu apa, maka pusaka yang mereka tinggalkan tidak berarti sesuatu apa. Pikiran yang siap dan akal yang masih tetap berjalan, niscaya pasti akan meninjau kembali pusaka nenek moyang itu. Mana yang buruk atau ditolak oleh akal. Barulah berhenti penolakan itu kalau akal telah diberhentikan bekerja. Artinya kalau si anak cucu itu membodoh, kalau akal itu bekerja, niscaya dia akan bertanya, mengapa nenek moyang ini menyembah berhala patung-patung dari kayu dan batu? Adakah benar-benar dapat berhala itu menolong? Padahal dialah yang dijagai, bukan dia yang menjaga. Dialah yang diperbuat oleh manusia, bukan dia yang membuat manusia. Dan akal pun akan berpikir, apakah sikap nenek moyang seperti ini atas petunjuk dari Tuhan? Mungkinkah Tuhan akan mengajarkan jalan yang sesat kepada mereka? Anak cucu yang hanya turut-turutan bertahan pada pusaka nenek moyang yang salah, sebab itu mereka pun menjadi serba salah. Apatah lagi tidak pula suka tunduk kepada kebenaran, karena pengaruh setan telah masuk, mereka menjadi membeku dan membatu. Dan perumpamaan orang-orang yang tidak mau percaya itu ialah seumpama orang-orang yang menghimbau kepada barang yang tidak mendengar. Pangkal ayat 171. Umpama orang yang menghimbau kepada barang yang tidak mendengar, yakni binatang. Meskipun ada nafas dalam diri mereka, meskipun mereka hidup, tetapi karena alat penerima tidak ada di dalam, segala seruan tidak mendapat sambutan, kecuali panggilan dan seruan. Artinya parolah sudah memanggil, koyaklah mulut menghimbau, tidak akan mereka pedulikan, sebab mereka telah tuli, bisu, buta. Mereka menjadi tuli walaupun telinga mendengar, dan bisu walaupun mulut bisa bercakap, dan buta walaupun mata mereka bisa melihat. Mereka menjadi tuli, bisu, dan buta karena jiwa mereka lah yang sebenarnya tuli, bisu, dan buta, kelam yang di dalam. Oleh sebab itu tidaklah mereka berakal. Ujung ayat 171. Dimisalkan di sini laksana orang menghimbau ialah bila gembala mengembalakan binatang-binatang ternaknya. Kerja binatang-binatang itu hanya makan, memamah biak, sedang memakan rumput, mulutnya mengunyah, walaupun tidak sedang memakan rumput, namun mulutnya mengunyah juga. Walaupun dia dihalau kemana saja, tidaklah dia peduli. Yang penting baginya ialah mengunyah. Mudarat atau manfaat tidak ada dalam perhitungan mereka. Sebab mereka telah terbiasa digembala orang. Walaupun sudah datang waktu buat meninggalkan tempat itu, mereka tidak akan berganjak kalau tidak dihalau. Maka orang-orang yang menjadi pak turut atau yang disebut muqallid samalah dengan binatang di padang pengembalaan itu. Tidak ada kegiatan dari diri mereka sendiri, tidak ada yang diharapkan daripada pendengaran atau suara atau penglihatan mereka. Tidak ada yang diharapkan daripada pendengaran atau suara atau penglihatan mereka, matanya tidak bersinar selain dari sinar kebodohan, sinar yang kosong dari isi. Ingatlah lembu yang telah dihalau ke pembantaian akan dipotong, walaupun telah bergelimpang bangkai temannya karena disembelih, namun yang masih tinggal sempak menyepak dan tanduk menanduk juga sesama mereka, karena tidak mereka ketahui bahwa yang mereka hadapi adalah penyembelih mereka juga. Mereka tidak sempat berpikir bahwa giliran akan tiba juga pada mereka. Apabila diperhatikan susunan ayat, dapatlah kita maklumi bahwa kehendak Tuhan hendaklah kita beragama dengan mempergunakan akal sendiri. Sejak dari memikirkan alam, semua langit dan bumi, peredaran siang dan malam, kapal berlayar di lautan membawa yang manfaat bagi manusia, dan seterusnya sebagai yang tersebut dalam ayat 164 di atas. Kita selalu disuruh mempergunakan akal. Dengan demikian daerah akal diperluas dan dia dialih berpikir yang mendalam, dilatih berpikir yang mendalam. Kemudian tentang memilih pendirian hidup, hendaklah diteruskan penggunaan pikiran itu. Bukanlah setiap orang yang didengar atau diterima dari nenek moyang langsung dilulur saja.
orang yang telah sanggup berpikir tentang alam, janganlah sampai menjadi pak turut dalam soal-soal kepercayaan dan pendirian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.